Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Basis Data, Bapak Haji Bagja Nugraha STMKOM, dan teman-teman saya sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, sehingga pada hari ini dapat memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Basis Data. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Noviantika Suci Nur Hidayah sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan presentasi kali ini. Topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai database sistem informasi penyewaan kaset DVD film menggunakan MySQL. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan kelompok saya. Ada Fajar Syahrul Hidayat dan Amira Amani Bestari. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya, yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Untuk pemateri pertama, ada Amira Amani Bestari. Kepada Amira Amani Bestari, selaku pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih Novi. Materi yang pertama adalah ERD, Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD atau diagram antar entity merupakan suatu dokumentasi data yang menggunakan entity dan hubungan yang ada di antara entity tersebut. Nugroho 2004-13. Simbol yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Entitas atau entity. Entitas adalah suatu yang dapat dibedakan dalam dunia nyata, di mana informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Digambarkan dengan bentuk persegi panjang seperti pada gambar 1. 2. Relasi atau relationship. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Simbol relasi digambarkan dengan bentuk belah ketupat, seperti pada gambar 2. 3. Atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Digambarkan dengan bentuk oval seperti pada gambar 3. 4. Entitas lemah atau weak entity. Entitas lemah atau weak entity adalah suatu entity di mana atributnya bukan milik sendiri. Keadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity lain. Simbol weak entity digambarkan dengan bentuk persegi panjang dengan persegi panjang yang lebih kecil di dalamnya, seperti disajikan pada gambar 4. 5. Entitas asosiatif. Entitas asosiatif adalah entitas yang terbentuk dari hasil tertentu yang tidak berdiri sendiri. Digambarkan dengan bentuk persegi panjang dengan belah ketupat di dalamnya, seperti pada gambar 5. 6. Atribut bernilai atau atribut multivalue. Atribut bernilai adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Simbol ini digambarkan dengan bentuk oval seperti disajikan pada gambar 6. Dan 7, atribut turunan atau atribut derivatif. Atribut turunan adalah suatu atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Simbol ini digambarkan dengan bentuk oval yang putus-putus seperti disajikan pada gambar 7. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Noviantika Suci. Kepada Novi dipersilahkan. Baik, terima kasih Amira. Next, Mir. Ya, yang ke-8 ada kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah minimum dan maksimum kemunculan suatu entitas yang mungkin dihubungkan dengan kemunculan tunggal dan entitas lain. Kardinalitas digambarkan sebagai berikut. Di sini ada di gambar 8, simbol kardinalitas. Next. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi merupakan suatu proses untuk mengubah suatu tabel yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah atau lebih yang tak lagi memiliki masalah. Masalah tersebut maksudnya adalah sering adanya atribut yang sama dalam sebuah tabel.
Suatu file yang terdiri dari beberapa grup elemen yang berulang-ulang perlu diorganisasikan kembali. Proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang disebut dengan normalisasi. Bentuk normal yang sering digunakan pada normalisasi adalah bentuk pertama 1NF, bentuk normal kedua 2NF, dan bentuk normal ketiga 3NF. Bentuk normal lain seperti bentuk normal keempat 4NF, dan bentuk normal kelima 5NF digunakan pada kasus-kasus yang khusus. Bentuk normal pertama dicapai bila nilai tiap atribut adalah tunggal. Kondisi dapat diperoleh dengan melakukan eliminasi terjadinya data ganda atau repeating group. Pada kondisi normal pertama ini mungkin masih adanya data yang rangkap. Bentuk normal kedua dicapai bila atribut yang dijadikan identitas benar-benar sebagai determinan dari semua atribut. Bentuk normal kedua diperoleh dengan bantuan diagram determinasi atau manipulasi data tabel pada kondisi bentuk normal pertama. Dan bentuk normal ketiga adalah bentuk normal kedua tanpa terjadinya ketergantungan transitif. Next. Nah, di sini ada rancangan proses desain. Di sebelah kiri ada bentuk IRD, dan yang sebelah kanan ada bentuk normalisasi. Kita bisa ngelihat di sini bentuk IRD. Dimulai dari table member. Nah, isinya itu ada nomor member, nama, dan alamat. Kemudian ada table CD atau DVD film, itu isinya ada kode film, judul, dan jenis film. Dan yang terakhir ada table transaksi, di dalamnya ada nomor transaksi pembayaran, tanggal kembali, tanggal pinjam. Next. Nah, ini di sini ada desain database. Yang pertama ada langkah-langkahnya itu kita membuat database penyewaan DVD film. Kita masuk ke MySQL, lalu create database penyewaan _ DVD film. Selanjutnya kita membuat tabel. Tabelnya itu terdiri dari 3 tabel. Ada tabel member, DVD film, dan transaksi. Seperti tadi yang saya jelaskan, dalamnya itu isinya apa aja. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fajar. Kepada Fajar, saya persilahkan. Maaf, Fajar, untuk suaranya belum diaktifkan. Yang pertama itu ada show tables member, DVD film, dan transaksi. Show tables adalah untuk menunjukkan tabel dari database penyewaan DVD film. D yaitu adalah penambahan for again key. For again key adalah pengenalan unik atau kombinasi pengenalan unik yang menghubungkan dua tabel atau lebih dalam satu database. For again key juga sering disebut sebagai kunci asing. Di sini ada alter table transaksi, add foreign key dari tabel member, lalu ada on update cascade dan on delete cascade. Cascade adalah fungsi yang berguna untuk membuat relasi baris dalam tabel anak akan dihapus ketika baris yang berkaitan atau relasi dihapus dan juga akan diupdate jika induk diupdate. Next. Lalu ada perancangan database dengan MySQL. Ada insert into tabel member. Insert into adalah pernyataan yang digunakan untuk menambahkan baris baru data ke tabel di database. Hal ini disebut permintaan tambahan. Seperti contoh tabel member, insert into member 21129 itu merupakan nomor member, lalu ada Amira itu sebagai nama yang tadi di-fill, lalu alamatnya itu Taman Bekasi. B, ada insert into tabel DPD.
sama seperti tabel member, itu adalah tabel dari DVD film. Next. Lalu ada insert into tabel transaksi. Ini adalah record dari tabel transaksi. Lalu ada select from table atau akan menampilkan semua isi dari tabel. Select from adalah berfungsi untuk menampilkan data pada tabel secara keseluruhan. Jadi contohnya itu di sini ada select from DVD film, maka akan menampilkan seluruh file dari tabel DVD film. Next. Lalu di sini ada screenshot hasil aplikasi. Jadi database yang barusan kita buat itu kita publikasikan ke dalam bentuk website dengan menggunakan PHP. Dengan cara yaitu kita membuat koneksi terlebih dahulu, membuat koneksi database ke PHP, lalu di dalam koneksi tersebut kita membuat MySQL Connect. Jadi MySQL Connect itu berfungsi untuk menghubungkan database ke dalam bentuk website melalui localhost. Next. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari pemateri yang sangat luar biasa. Rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya bacakan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Dengan adanya sistem informasi rental ini, bisa diimplementasikan dengan prasarana yang ada di toko rental, sehingga dapat menjadi solusi tambahan dalam mengatasi permasalahan seperti pendataan DVD keluar atau masuk pada rental, dan pembuatan laporan keuangan bulanan yang berhubungan dengan informasi penyewaan DVD pada rental. Sistem yang dibuat juga harus didukung oleh seorang admin yang mampu untuk mengoperasikannya. Fitur pengecekan ketersediaan DVD pada aplikasi ini sangat membantu admin karena dikerjakan secara otomatis oleh komputer. Tampilan program ini dibuat sederhana dengan prinsip kemudahan dalam pembacaan data. Demikian diskusi dari kelompok kami. Mari kita tutup diskusi kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator izin undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.